untuk mendakwahkan Islam karena bagaimanapun ada solusi di sana. Sebetulnya ada solusi dari way of life yang sudah Allah turunkan untuk semesta alam begitu. Maka ya di dalam kesempatan kali ini karena memang basic saya eh, itu di ilmu public speaking dan juga ya bisa dibilang sebelum dan sesudah berhijrah, kemudian mempelajari Islam sebagai way of life ya, Islam secara menyeluruh itu tentu saja semakin apa ya, semakin memacu diri agar memanfaatkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Berikut juga ada pengetahuan, pengalaman agar bisa maksimal di dunia dakwah. Maka bagaimanapun teman-teman tentu saja Mbak Ica harus apa ya namanya harus apa ya menjelaskan dari dasar dulu nih ya dari dasar public speaking itu apa seperti itu. Ya maka kita lihat di sini teman-teman sekalian public speaking untuk berdakwah gitu ya. Public speaking for dakwah. Sebetulnya kita sebagai manusia itu sehari-hari itu kan kita bicara ya. Tetapi nanti apa bedanya berbicara dengan public speaking? Tentunya banyak sekali bedanya. Ya, maka kita akan ulas ini karena banyak sekali orang-orang yang mungkin akan bertanya-tanya kalau kita sehari-hari sudah ngomong, sudah biasa berbicara, kemudian untuk apa dipelajari gitu ya. Nah, karena sebetulnya berbicara ini kita lakukan setiap hari sampai dengan 18.000 kata, dilakukan secara spontan untuk kepentingan sendiri tanpa persiapan. Sementara kalau kita melakukan kegiatan public speaking, ini pasti waktunya ditentukan. Jadi ada waktu khusus, bukan sekedar kemudian kita eh, berbicara dalam waktu-waktu yang natural gitu ya, setiap harinya gitu. Tapi memang ada sesi khusus di mana kita diminta berbicara atau mungkin kita sendiri yang menciptakan apa kesempatan itu ya, waktu tersebut gitu. Maka public speaking ini waktunya ditentukan, perlu belajar mengendalikan dan meningkatkan kualitas kata. Jadi perlu mempelajari. Kemudian dilakukan untuk tujuan tertentu, persiapannya secara baik atau terorganisir, kemudian yang disampaikan tentu saja ada ide, gagasan, topik, menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa, menggunakan bahasa tubuh. Di dalam public speaking juga pasti ada yang mendengarkan dan itu audiens lebih dari satu orang, lebih dari dua orang. Kemudian dalam prosesnya bisa jadi public speaking ini menggunakan alat bantu seperti mikrofon, slide ya, seperti yang sekarang ini kita sedang lihat begitu. Maka public speaking tentu saja berbeda dengan eh, bicara biasa ya, berbicara sehari-hari. Nah, yang jadi masalah nih biasanya orang-orang yang mau belajar public speaking tidak akan terlepas dari yang namanya nervous. Ya. Nervous itu grogi, kira-kira gitu ya, teman-teman. Jadi detak jantung berdebar kencang, lutut gemetar, biasanya gejala-gejalanya ya, berkeringat, suara bergetar, pusing, sering buang air, kemudian shaking ya, kejang atau ada rasa mual, begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa sebetulnya ya, biasa sehingga kita perlu apa namanya jam terbang sebetulnya gitu ya. Kita perlu jam terbang, kita perlu latihan, kita perlu mengulang-ulang apa yang akan kita katakan ya. Apalagi perkara Palestina ya, mungkin nggak mudah ya buat teman-teman. Apalagi kalau saya sebagai seorang yang masih terus proses ya berhijrah
itu ya saya harus mempelajari ya karena kadang-kadang berbeda sudut pandang, berbeda pula sejarahnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, pasti gejala-gejala grogi ini akan bertambah. Nah, maka mengatasinya adalah dengan cara melakukan latihan, mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar, yakin terhadap materi yang disampaikan, kemudian tidak membebani diri, mempersiapkan mental dan juga materi. Nah, maka public speaking dakwah yang baik adalah yang mampu merubah pemikiran, pemahaman, perasaan, tingkah laku, dan aturan hidup dari yang tidak tepat menjadi cemerlang, kan gitu ya. Maka perintahnya apa nih? Ya, perintah Allah untuk berdakwah salah satunya adalah salah duanya deh ya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Inilah ayat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya di awal-awal penunjukan kenabian beliau ya. Dan siapakah yang pertama kali menjadi duta dakwah ya? Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Jadi beliau adalah duta Rasulullah yang pertama yang mendakwahkan Islam ke negeri Yasrib pada saat itu, yang kemudian disusul dengan peristiwa hijrah yang kemudian menjadi tonggak awal perubahan dan juga tonggak peradaban Islam ya di Madinah saat itu. Maka kenapa sih teman-teman kita harus berdakwah? Ya, karena dakwah ini adalah kebaikan yang senantiasa kita akan didoakan oleh penduduk langit. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi atau Brani dan uh, disusun dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus terus menyuarakan kebenaran? Kita harus terus menyuarakan pembelaan diri kita ya terhadap konflik-konflik yang menyerang kaum muslimin akibat tidak adanya perisai yang melindungi itu ini adalah motivasi yang luar biasa nih dari baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita semua yang menyuarakan kebaikan insya Allah senantiasa akan didoakan oleh penduduk langit. Nah, maka apa saja sebetulnya yang akan kita andalkan nih kalau kita nggak berdakwah gitu ya? Apakah sholat kita saja gitu ya? Padahal sholat sering nggak khusyuk gitu. Puasa ya, insya Allah nih kita puasa Ramadan ya bisa jadi ya. Tapi kadang-kadang kurang maksimal juga nih pahalanya. Kemudian bersedekah kadang juga nggak ikhlas. Ya. Apakah dengan ilmu mungkin belum juga maksimal doa anak yang solih? Ya insya Allah, amin ya robbal alamin. Tapi apalagi yang bisa kita andalkan eh untuk bekal kita di akhirat kelak ya salah satunya adalah insya Allah pahala berdakwah pada saat kita menyampaikan kebenaran. Maka berdakwah ini eh, ada apa saja di dalamnya? Ada menyentuh pemikiran, menyentuh perasaan. Kalau ada argumentasi maka bantah dengan ahsan. Maka dakwah adalah merubah dari yang belum baik menjadi lebih baik yang sesuai dengan Islam, termasuk pemikiran, perasaan, peraturan, perbuatan. Nah, ini adalah bagian dari kepribadian Islam ya. Apabila dakwah ini tersampaikan dan disampaikan juga dengan metode yang maksimal, karena minimalnya itu kan sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat kan kata baginda Rasulullah gitu. Tetapi kalau kita mempelajari lebih lanjut, ini akan panjang dan ada berbagai macam metode yang dikeluarkan oleh apa ya namanya istilahnya itu para ulama, para mujtahid begitu ya. Dakwah yang seperti apa sih yang sebetulnya yang paling sohih atau yang paling maksimal level tertinggi dari dakwah itu adalah dakwah yang seperti apa?
gitu. Yang pasti adalah dakwah untuk merubah peradaban. Nah, kalau merubah peradaban itu kan pasti dia sistematis ya, pasti dia terorganisir dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi level lanjut ya untuk teman-teman yang kemudian mengulik lebih jauh lagi, begitu. Kemudian kalau kita sudah berdakwah, apalagi sih yang harus kita usahakan agar dakwah ini berhasil atau public speaking kita ini berhasil? Yang pertama adalah kenali audiens. Kalau kita ngomong di depan orang-orang yang bisa dikatakan itu jarang ngaji ya, dia baru-baru pertama nih datang ke masjid gitu ya. Pasti dia penuh dengan tanda tanya, ya pemahamannya juga jauh dari Islam gitu. Maka nggak bisa kita ujuk-ujuk ngomongin apa ya hal-hal yang mungkin dia tidak pahami gitu. Tetapi kita awali dengan hal-hal yang simpel-simpel dulu, yang sederhana, yang sesuai juga dengan kebutuhan dia, alur yang dia ingin ketahui begitu ya. Jadi siapa audiens kita, mungkin apa latar belakangnya, bagaimana pemikirannya, ini yang harus kita ulik. Ya, kemudian yang kedua adalah tentunya sebagai pembicara kita punya intangible asset. Kita punya apa ya namanya? Aset yang tidak terlihat begitu ya, aset yang tidak terlihat dan ini eh, diandalkan ya sebagai seorang pembicara itu kita juga mengandalkan intangible asset. Jadi sebagai seorang pembicara kita teguh, kita profesional, kita berusaha menyampaikan yang terbaik, kita mungkin sabar. Nah ini intangible asset nggak kelihatan, tetapi punya andil dalam kesuksesan public speaking kita. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mengupgrade diri, ya potensi diri ini harus terus diasah melalui acara-acara seperti ini misalnya. Kemudian konten isinya, ya isinya ini juga harus dipahami, harus kita tuh juga memiliki keyakinan ya terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Kemudian apa aja sih isinya? Konten itu 5W1H ya. Tujuannya agar untuk meluruskan kebenaran, meluruskan mungkin simpang siur, pemahaman yang salah yang ada di masyarakat atau pemahaman yang salah pada orang yang sedang kita ajak bicara ya. Jadi ada tujuan, ada goals yang dituju begitu. Misalkan kita bicara Palestina ini goals tertingginya tuh apa? Tentunya ridhonya Allah ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk memahamkan umat. Bisa jadi ada grade slide, ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus punya confident level, ya, latihan, latihan, dan latihan. Kemudian juga penampilan, ya, ini cukup penting. Eh, yang penting sih fit, ya, wangi. Wangi itu artinya mungkin tidak berbau lah ya. Namanya kita public speaker, ngomong di depan, ya, kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang lain, ya, ini harus hati-hati. Kemudian on time, datang tepat waktu, memanfaatkan waktu dengan baik, ya, memanfaatkan alat, kita bisa melihat situasi seperti apa. Dan keep it simple, ya, sampaikan secara simple, sederhana, agar orang lain juga akan menyimak dengan nyaman. Ya, maka itu beberapa yang bisa saya sampaikan dalam basic public speaking ini, teman-teman, dan terkait dengan penguasaan tema-tema tentang Palestina ya, tentu saja kita juga harus mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, kalau saya sih, misalnya kita lihat ada Ustadz Felix Xiao, ya, ada banyak pihak yang sudah mengupload tentang point of view sejarah ya, sejarah awal kependudukan Israel ini seperti apa dan lain sebagainya, dan itu bisa kita mix ya, kita mix dengan eh, apa namanya gaya bicara sesuai dengan audiens yang sedang kita hadapi. Begitu. Ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita maksimalkan ditanya jawab mungkin Kak Luki. Jazakumul khairan katsir, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi begitu materi yang disampaikan sama Mbak Anissa atau biasa dipanggil Mbak Ica. Eh,
teman-teman, tadi yang disampaikan masih eh, kulit-kulitnya atau tulang-tulangnya aja. Jadi tentu saja di dalamnya masih banyak daging ya, atau apalagi kemudian apa namanya poin-poinnya ya, poin-poinnya itu masih banyak yang kemudian harus di eh, ke apa namanya istilahnya didetailkan gitu ya. Tadi ada beberapa poin tadi untuk persiapan public speaking. Ada yang sudah nyatet? Ada yang sudah nyatet belum? Sudah, Bah. Wah, Mbak Reta sudah nyatet. Mbak Atika sudah nyatet? Sudah, Bah. Oke, sip. Teman-teman, eh, kalau sudah berarti mungkin langsung tanya aja ya kepada apa namanya, kepada narasumber kita, Mbak Anissa. Ya, oke. Ada yang mau resen langsung nanya? Ada nggak? Resen aja yang mau nanya. Tadi mungkin beberapa poin sudah dicatat ya. Ada Mbak Anita, ada Mbak Tika, ada Umu Tahrira, ada Fatia Bisantia, ya. Ada Elis, ada Indah. Ada yang mau nanya? Mbak Indah, ada yang ketinggal. Apa yang ketinggal Mbak Indah? Nah, silakan ditanyakan tuh. Boleh. Kalau nggak mau apa namanya, raise hand atau mic on mic, boleh nanya lewat chat ya. Silakan kepada Mbak Anissa Widayati. Ada? Kalau nggak ada berarti paham ya. Oh, Mbak Reta tanya. Oke. Mbak Reta, mangga silakan dinyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Mbak Anissa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Bah, kesempatannya untuk bertanya. Siap. Terkait public speaking ya, Bah. Bah, eh, Mbak, Mbak ya, manggilnya Mbak. Mbak Ya, aja ya, Mbak Ica. Mbak Ica. Ya, kadang eh, ketika kita berbicara di tempat umum itu, kita selalu apa ya merasakan kayak belibet gitu ngomongnya teh kayak kalau misalnya udah ngeblank pasti belibet gitu. Nah, cara Hmm. cara kita untuk apa ya mengantisipasi ucapan kata-kata kita yang belibet terus kadang kan kalau udah apa ya kalau udah nervous duluan kadang banyak gitu. Nah, Hmm. gimana cara kita mengatasi public speaking yang seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Gitu ya, Mbak Ica. Jadi ada pertanyaan bahwa itu tadi mungkin sudah di awal sudah dijelaskan. Nah, kira-kira mungkin tipsnya ya sebagai seorang praktisi ya praktisi public speaking, eh, kira-kira apa tipsnya supaya nggak belibet ya. Ya pokoknya mengatasi gitu ya, mengatasi apa namanya, mengatasi belibet, mengatasi gugup gitu ya dan seterusnya. Ya, oh gitu. Oke, baik. Sepertinya Mbak Anissa lagi sedang tidak sehat. Kita doakan ya, kita bacakan Al-Fatihah dulu supaya kemudian Mbak Anissa tetap sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, eh katanya ditampung dulu ya. Oke, Mbak apa? Reta, eh, pertanyaannya ditampung dulu, kata Mbak Anissa. Yang lainnya ingin bertanya siapa? Mangga, silakan. Selain Mbak Reta tadi ya, ada nggak yang lain? Sebentar.
Ada yang mau bertanya? Yang lain selain Mbak Rita? Mangga teman-teman, mumpung teman-teman bertemu dengan praktisinya, dengan jadi tadi mungkin kelewat ya, kita kenalin Mbak Anissa itu siapa. Jadi Mbak Anissa ini eh, adalah ya praktisi public speaking. Beliau juga penyiar TV di Jogja, ya. Dan kemudian pengajar public speaking, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya di forum ini kurang dalam, gitu ya, penguasaan materinya, nanti boleh untuk bertanya atau ngikutin kelasnya beliau, ya. Nanti yang butuh nomor beliau nanti kita bisa share. Ada selain Mbak Reta pertanyaannya yang mau disampaikan, teman-teman? Mbak Fatihah, Mbak Elis, Mbak Indah, cek Mbak Indah, Eh, Abah izin bertanya, ya. Siapa ini? ini saya Indah. Oh enggak, Mbak Indah. Itu kan kalau misalkan public speaking itu tuh harusnya ada retorika yang mudah dipahami orang. Nah, terus Ah, caranya retorika yang mudah dipahami orang itu gimana gitu ya? hmm, Oke. Udah gitu? Cukup? Cukup. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Mbak Indah. Di Wonogiri Mbak Indah. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Siapa lagi yang bertanya? Bentar. Mbak Atika, ada pertanyaan? Mutahrira, ada pertanyaan? Mbak Mbak atau Bu ini? Elis, ditampung dulu kata Mbak Anissa pertanyaannya. Jadi karena tamu saya Mbak Anissa, jadi biar Mbak Anissa yang menjawab ya. Jadi bukan saya yang menjawab. Oke, sudah siap Mbak Anissa untuk menjawab? Sebentar. Mana ya? Nah, oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, saya izin jawab ya. Enggak, Mbak Ya, Anissa. mohon maafin ya di sambi-sambi. Jadi ini ceritanya nih, Mas Mbak, ini event pertama saya dari cuti hamil dan melahirkan. Oh, gitu. Jadi gitu Mas Luki ya dan teman-teman mohon Siap, doanya siap. ya. Jadi saya tuh melahirkan di usia 41 ya. Masya Jadi Allah. apa namanya? Ya ini baru 3 bulan sih dan ini event pertama ceritanya gitu. Nah ternyata tadi tuh agak-agak kayak melayang gitu. Jadi saya izin close cam nggak apa-apa ya. Insya Allah, Tadi Masya Allah. masih Enggak, tadi enggak. tuh nyari-nyari minyak gitu loh. Ya Allah maafkan ya. Nah Ya, jadi enggak. yang pertama tadi Ya. keblibet ya. Keblibet Mm-mm. itu sebetulnya karena memang gini, kalau kita ngomong itu kan sebetulnya kita sedang menyampaikan ide dan ide itu terdiri dari kalimat dan kalimat kan gitu ya, kalimat, kalimat dan kalimat. Kalau kita belum terbiasa, maka artinya kalau masih keblibet kita butuh bantuan pointer gitu. Kalau Mbak Ica tadi misalkan kan kita bisa pakai bantuan slide. Apalagi kalau kita ngomongin Palestina nih gitu ya, kita benar-benar Mm. harus menguasai, kemudian kita apa ya namanya apa ya merasakan, ikut merasakan, menghayati, nah gitu loh. Jadi menghayati jalan ceritanya kita harus soulful dalam bercerita. Kalau enggak, pasti nanti keblibet
gitu. Ya kayak tadi aja Mbak Ica mungkin karena teman-teman masih ngelihatnya kayaknya lancar aja nih gitu. Karena memang sudah terbiasa ngomongin tentang public speaking walaupun lagi ngelier gitu kan. Walaupun tadi agak pelan itu sebetulnya ritmenya agak pelan. Kemudian gimana caranya ya ini ya minum madu kayak tadi air air putih gitu kan. Nah itu sebenarnya disambi-sambi tuh kalau Mbak Ica nggak cerita nih mungkin nggak ketahuan kan gitu ya. Nah itu kita harus pintar menyembunyikan itu. Nah caranya adalah dengan punya catatan, punya pointers, berlatih biar nggak kebelibet. Tapi kalaupun nanti terjadi kebelibet di awal-awal tampilan itu sebetulnya hal yang wajar teman-teman gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, sebetulnya nggak apa-apa. Kebelibet itu wajar bagi pemula dan setiap orang prosesnya berbeda-beda dalam melakukan public speaking dengan lancar ya. Ada yang belajar 2 minggu, sebulan, kemudian dia gape langsung gitu. Ada yang butuh bertahun-tahun gitu. Saya aja punya pengalaman 2 tahun jadi professional presenter waktu itu ya di TVRI. Itu dalam suatu event itu sempat salah sebut nama. Nah, bisa jadi ini saat kita bikin konten tentang Palestina, mungkin ada salah sebut, ada salah spelling gitu ya. Misalnya kita ngomong berawal dari perjanjian Balfour, kita bilangnya Bolfur atau apa misalkan gitu ya, itu bisa jadi terjadi gitu kan. Nah, maka sebetulnya eh, solusinya jalan terus ya, namanya juga pemula pasti salah-salah, pasti ada kebelibetnya. Bukan berarti kita nggak kompeten, tetapi kompetensi kan memang harus dibangun ya, nggak sehari 2 hari gitu ya. Jadi kalau sesekali teman-teman juga melakukan kesalahan itu biasa. Ya itu biasa. Yang penting tadi kan udah ada niatnya lurus karena Allah ya. Kemudian kita sudah try hard kan Allah menilai usaha ya. Allah nggak menilai hasil gitu kan. Allah nilai usaha kita. Insya Allah itu bisa menjadi pahala ya kan. Pahala amar ma'ruf nahi munkar, pahala dakwah begitu. Jadi kebelibet itu biasa. Jangan khawatir. Maka biar nggak kebelibet harus dicatat ya, harus dicatat minimal ada poin-poin ya, pointers. Tapi kalaupun eh, pointers pun juga masih blank ya, bikin kebelibet ya harus bikin naskahnya gitu ya, naskah komplitnya. Makanya seorang public speaker itu nggak boleh malas menulis sebetulnya gitu. Ya, maka itu ya solusi dari kebelibet ya, biar nggak kebelibet. Kemudian yang berikutnya tadi apa ya Mas Luki yang Mbak yang tadi tuh yang kedua? Yang kedua dari Mbak siapa Indah. tadi? Mbak Indah, Mbak Indah. Ya, Mbak Indah Wonogiri ya, Jadi tentang kalau kalau apa namanya? Kalau mau memulai bicara mm-mm. itu kan harus ada apa namanya itu bahasa yang Oh, mudah dipahami. retorika. Yes, Ya, jadi ingat ya, retorika betul. Ya, ya, betul. Ya, retorikanya seperti apa ya? Nah, sekarang kita lihat audiens kita siapa nih? Apakah orang-orang yang memang sudah sering ke kajian atau kalau kita sebagai pendakwah ya, gitu ya. Kalau kita ingin menyuarakan Palestina itu berarti eh, apa ya, teman-teman kita nih, lingkungan kita yang sering kita ajak bicara ini siapa? Apakah mereka orang-orang awam ya, yang ya kita tahu lah ya, kita hidup nih di lingkungan yang sebetulnya mostly itu cuek. Ya kan, individualis tuh sekarang kan ya, sekularisme itu kan menghasilkan individualisme gitu ya, karena nggak deket sama agama ya, yang berbondong-bondong hijrah banyak gitu ya, tapi yang makin jauh juga banyak gitu kan. Nah ini kita lagi berhadapan sama yang mana nih gitu, karena itu akan berbeda retorikanya kalau kita ketemu sama orang-orang yang udah ngaji gitu kan, misalkan dia udah ketahuan nih ini pembela Palestina semua nih, mencintai kaum muslim. Nah maka nanti biasanya kebutuhan-kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang sama sekali nggak ngerti tentang isu Palestina Israel gitu kan. Kalau orang-orang yang dia udah kelihatan pembelaannya, pasti nanti kebutuhannya adalah lebih ke misalnya kayak eh, apa ya, aksi apa lagi nih yang bisa kita lakukan gitu kan, sebagai warga Indonesia yang mungkin secara jarak tuh jauh banget sama saudara-saudari kita di Palestina, kita mesti ngapain lagi gitu. Apakah perlu gerakan boikot misalkan, gerakan boikot itu seberapa efektif sih gitu, maka cara kita menyampaikannya pun juga sesuai itu dengan kebutuhan mereka gitu ya. Dan kalau soal retorika itu lebih ke kayak bahasa ya. Kalau Mbak Ica mungkin
sejauh ini lebih banyak menggunakan bahasa tutur dimanapun berada ya, bahkan mungkin berhadapan dengan para profesor tuh pernah suatu hari itu diundang ke UII gitu ya pelatihan dakwah gitu. Ternyata pelatihan dakwahnya ini untuk para dosen, ketua jurusan gitu kan. Karena mereka tuh punya syarat ya untuk kenaikan pangkat ataupun keluarnya rapot ya setiap tahunnya itu salah satunya adalah mereka harus menyelesaikan tugas dakwah sekian jam gitu. Makanya wajib mengikuti pelatihan public speaking for dakwah gitu ya. Nah, ini saya biasanya karena memang public speaking itu apa ya? Ya lingkupnya lingkup ilmu komunikasi kan gitu ya. Ilmu komunikasi itu kan dia tidak boleh ada jarak ya. Maksudnya itu akan lebih membantu ya kalau kita tuh merasa dekat dengan audiens ya. Audiens itu merasa mudah untuk menyampaikan pendapatnya dan mudah juga untuk menerima. Maka Mbak Ica seringkali pakai bahasa tutur, tapi yang sopan tentu saja ya. Tergantung nih ya. Kalau kita di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ya kita sesuaikan bahasanya. Berbeda dengan kalau kita ketemu dengan Gen Z gitu ya. Nah mungkin yang sekarang ini Mbak Ica lakukan tuh kayaknya lebih cocok deh ya sama anak-anak muda gitu. Karena lebih ringan bahasanya, lebih lebih apa ya mudah ditangkap gitu. Jadi kalau kita bercerita tentang sejarah konflik Palestina dan apa namanya Israel itu juga ya begitu ya, kita memakai bahasa-bahasa yang mudah gitu ya. Jadi berawal dari peristiwa bla 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 misalnya gitu kan. Dan seterusnya ya. Maka teman-teman tentukan saja gitu ya, tentukan saja misalkan kalau teman-teman menggunakan sosial media ya untuk apa namanya monolog ya, monolog tuh apa namanya? Iya, bikin konten ya, dia monolog kan, ngomong sendiri cerita bla 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 bla. Bla. Nah, teman-teman lihat aja ya sebetulnya follower-follower teman-teman tuh usianya berapa, range usianya, latar belakangnya seperti apa. Nah, ya udah deh gitu ya, bisa disesuaikan gitu. Kalau orangnya lebih tua mungkin ya banyakin data fakta gitu kan. Kalau anak muda mungkin lebih ke kayak bahasa tutur gitu, lebih ke kayak storytelling semacam itu. Begitu Mbak Indah, semoga terjawab ya. Wak Oke, Yaki, terima kasih kembali. oke. Eh, gitu ya. Tadi jawaban dari Mbak Anissa terkait sama pertanyaan dari Mbak Reta sama Mbak Indah. Nah, dari penanya ada yang kurang jelas atau mau dikonfirmasi, silakan. Atau dari teman-teman yang lain yang hadir malam hari ini, silakan. Kalau ada dari yang lain yang belum bertanya, Mbak Atika mau bertanya, Mbak Atika? Enggak, Abah. Siap. Mbak siapa lagi yang mau bertanya? Mbak atau Ibu? Atau kalau Omu udah pasti Ibu ya. Kemudian Elis, Teh ya, Teh Elis. Kemudian Fatihah Bisantia ya. Ada? Cukup? Wah, sepertinya udah cukup ya. Cukup. Boleh nanya lagi nggak, Bah? Oh, boleh, boleh banget. Oke. Silakan. Jadi gini, Gimana, gimana? katanya kalau dari guru-gurunya itu misalkan bicara udah los aja, itu nanti Nah, akan mudah dipahami kan gitu. Cuman kadang itu dari diri sendiri tuh kok kayak kayak kurang kurang cukup gitu. Itu hmm, bagaimana cara mengenali bahasa atau mungkin perkataan kita ini tuh udah baik belum gitu. hmm. Udah pas belum gitu Oke. ya? Iya. Mm-mm. Siap. Mangga Mbak Anissa. Oke, terima kasih, De Indah. Jadi, cara kita mengukur itu adalah kalau kita sudah praktek, sayang, ya. Jadi misalkan nih, kita menggunakan sosial media kita untuk menyuarakan Palestina atau dakwah-dakwah lainnya gitu ya, yang ringan, misalkan one day one hadis, misalkan gitu ya. Nah, kita nanti bisa lihat feedback.
Kita bisa lihat feedback dari audiens kita. Apakah ada komentar dari teman-teman kita, atau boleh jadi nih kalau kita udah siap mental ya, memang harus menguatkan mental pada saat kita berkarya, karena karya itu kan dia pasti akan mendatangkan feedback. Apakah feedback itu pujian, apakah masukan, ya kan? Tapi salah satu yang disebutkan oleh para ulama ya, nasihat buat kita semua itu adalah luruskan niat kita karena Allah, luruskan niat kita untuk Cancel aja. menyuarakan menyuarakan kebaikan gitu ya, karena kalau kita menyuarakan kebaikan karena Allah, menyuarakan kebaikan karena Allah itu maka dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang kan gitu ya. Jadi sebetulnya feedback ini murni kita kita terima sebagai alat untuk memacu diri kita lebih baik lagi. Kita tampilannya kurang apa sih gitu kan? Tadi ya Mbak Indah misalkan cara tahu ngukurnya ini udah cukup apa belum tuh gimana sih ya dengan feedback gitu. Artinya nanti kalau kita sudah praktek ya. Jadi action aja dulu gitu ya. Kadang-kadang kan kita nih kebanyakan perencanaan tapi belum action-action gitu kan. Nah, jadi kita action aja dulu, bikin deh ya konten tentang Palestina dalam bentuk monolog misalkan gitu, atau dalam bentuk tulisan bisa jadi ya, mix-mix video-video gitu kan. Banyak juga kan sekarang kan TikTokers gitu ya. Mbak Isha lihat tuh ngomongin Palestina tuh udah berbagai macam ya. Ada kakak-kakak juga yang dia jago desain gitu kan. Misalnya kayak Kak Benefico itu kan dia berkarya lewat desain gitu. Ya speak speak up-nya tuh lewat gambar gitu kan. Nah, itu feedbacknya bagus tuh, yang like ya banyak ya, kemudian banyak yang repost, banyak yang collabs juga ya, kolaborasi gitu. Jadi kita nggak usah berkecil hati, yang penting kita action aja dulu. Nanti feedback itu akan berbagai macam, tapi tadi yang diingat ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang gitu. Jadi ya emang lakuin aja, loss aja gitu. Jadi yang dimaksud dengan loss aja tuh ya jalanin aja dulu gitu. Jadi apa ya, maksimalin persiapan yang kita miliki gitu. Jadi persiapannya dimaksimalin, go ahead. Nah, kira-kira gitu. Begitu, Dek. Dek apa Mbak juga nih? Ya, Aja, Mbak. Begitu. Oke. oke. Oh, ini Semoga Eh, Mbak. terjawab ya. Mbak Indah gitu ya. Apa namanya? Jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tapi kalau misalnya masih apa namanya? Masih penasaran gitu ya. Karena mungkin teman-teman berangkatnya untuk bicara itu eh, basicnya nggak ada gitu. Basicnya nggak ada. Nah, itu yang mungkin bisa jadi masalah juga kalau misalnya sudah ya, basicnya belum ada tapi tiba-tiba disuruh bicara di depan umum gitu. Yang tadi public speaking bahasanya Mbak Anissa ya. Oh iya ya, iya memang kalau belum pernah sama sekali, Pak, yang paling berat itu adalah memulainya kan, gitu kan kalau Mm-mm. Ki. Jadi Iya. memang memulainya gitu ya. Kayak kayak kalau Mbak Ica nih, mungkin ujiannya tuh malah sekarang banyak yang kamu kok nggak nulis sih gitu ya, kamu kok nggak nulis kisah hijrahmu kek gitu kan, gitu. Padahal banyak banget tuh yang harus ditulis. Iya kali ya, saya kebanyakan ngomong gitu, jadi malah mau mulai nulis tuh rasanya tuh kayak aduh, kayak kapan ya gitu ya. Sama sih, mirip mungkin kalau teman-teman mungkin ada hal lain yang sudah biasa dilakukan, tapi aduh pengen sesuatu yang apa ya, inovasi nih, inovatif gitu ya, sesuatu yang ingin aku raih nih di 2024 awal, apa nih, nyoba deh ngonten gitu kan misalkan. Nah, itu memang yang paling berat tuh memulainya dulu, tapi memang harusnya begitu ya, dorong diri kita untuk action dulu, baru kita nanti akan dapat hasilnya gitu kan. Tadi ada feedback gitu ya, bisa jadi justru nanti malah ketemu enjoy, itu jalan yang eh, ternyata bisa ya dinikmati ya, dakwah dakwah dengan speak up, dengan public speaking gitu ya, dengan menggunakan kemampuan public speaking kita gitu. Gitu. Jadi emang harus coba dulu deh gitu ya. Ya, betul. Ada sebuah quote yang mungkin sangat relate ya. Jadi kalau quote-nya bunyinya bahwa seorang public speaker ya itu not born, tidak dilahirkan, tapi dia Mhm. trained.
Jadi dilatih. Dilatih, iya betul-betul. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang public speaker memang ya mau nggak mau harus dilatih. Kalau misalnya eh, Mbak Anissa public speakingnya bagus, nanti belum tentu melahirkan anak yang bisa public speaking bagus gitu ya. Karena nggak dilahirkan, tapi dilatih. Mm-mm. Nah, mungkin Mbak Indah atau teman-teman yang lain juga bisa jadi seperti itu. Itu. Nah, sekolah di tempat kuliah itu sebenarnya juga sarana yang bagus untuk public speaking gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman skripsi gitu ya, teman-teman skripsi kan nanti ada tes skripsi itu. Nah, itu kan tes untuk public speaking gitu. Ya, ya, ya mungkin yang Mbak Ica juga bisa tambahin ya teman-teman, kemampuan public speaking itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan juga dari menulis dan membaca gitu, karena Hmm. tadi kalau kita mau lancar ngomong sebetulnya kan bisa aja nih kita baca gitu kan, kita baca Hmm. kayak dulu saya tuh mengawali karir sebagai public speaker itu kan di radio ya, di radio di Hmm. Jogja, baru kemudian masuk ke TVRI, baru kemudian di Jakarta di Metro TV tuh yang serba apa ya, serba spontan, banyak-banyak banget live report gitu kan. Jadi Hmm. ngomong tanpa naskah istilahnya gitu. Nah, tapi sebetulnya nggak banyak yang tahu ya, hanya Mbak Ica sharing di kelas-kelas pelatihan seperti ini aja bahwa waktu awal jadi penyiar radio itu Mbak Ica memanfaatkan apa ya namanya medianya banget kan, radio tuh kan nggak kelihatan ya muka kita gitu kan, cuman suara kita Hmm. aja. Nah itu baca semuanya tuh baca sampai Hmm. eh, siaran aja tuh bawa buku kok gitu. Jadi saya tulis dari awal, saya mau ngomong apa dari salam aja tuh assalamualaikum, selamat sore female Jogja. Apa kabar nih, untuk nemenin kamu pulang kantor, saya akan puterin lagu-lagu dan juga info-info kesehatan nih untuk nemenin perjalanan kamu dari kantor menuju ke rumah. Nah, itu aja tuh saya tulis secara detail setiap hari karena saya siaran setiap hari, biar kata-kata saya yang kemarin nggak saya ulangin di hari ini, misalkan gitu ya. Nah, jadi Ya. kalau teman-teman mau ngobrol nih, mau ngomongin tentang Palestina, entah mau kelihatan mukanya kayak nggak kelihatan mukanya kayak gitu ya, itu nggak masalah ya gitu. Yang jelas kan memaksimalkan potensi ya, namanya public speaking itu kan tadi karena kita apa ya, ada bahasa tubuh lah, ada suara dan lain sebagainya, artinya kan itu harus digunakan gitu kan. Nah ini berarti harus punya referensi dulu gitu kan, misalkan baca buku nih gitu, kayak Mbak Ica tuh kalau Palestina tuh dulu awal yang Mbak Ica baca ya, sebelum sekarang lihat podcastnya pesohor-pesohor, ustadz-ustadz gitu ya. Itu kan ada tuh buku karya Mustafa Abdurrahman ya, Jejak-jejak Juang Palestina. Nah, kalau Hmm. dari situ tuh umumnya kan awal konflik itu diawali dari dua peristiwa sejarah, ya kan. Pertama, melemahnya kekuasaan eh, kekhilafahan Turki Utsmani, ya. Hmm. Kemudian Inggris dan Prancis memprovokasi dengan perjanjian Sykes-Picot, ya kan itu. Dan selanjutnya kemudian baru deklarasi Balfour tuh 1917 gitu ya, bahwa warga Yahudi yang bermukim di Eropa mulai berimigrasi ke Palestina gara-gara tadi awalnya si kekhilafahan Turki Utsmani ini melemah gitu kan, Hmm. dan terpaksalah ikut Perang Dunia pada saat itu gitu, dan Oke. seterusnya. Nah, itu apa ya namanya? Mungkin bagi orang awam nih, teman-teman kan tadi ada yang nanya kan gitu, Hmm. retorikanya mesti dimulai dari apa ya? Ya umumnya ya pasti semua orang, orang yang awam akan bertanya-tanya dari peristiwa asal muasalnya. Maka kita harus bercerita tentang itu, maka kita harus banyak membaca. Barulah kita tulis ulang dengan bahasa yang nyaman kita Ya. gunakan untuk kita sampaikan gitu teman-teman gitu. Jadi kalau Mbak Ica sih dulu sempat baca sedikit buku itu dan seterusnya gitu. Oke. Lengkap ya. Begitu. Mm-mm. Siap. Nah, mungkin juga teman-teman untuk memulai itu mungkin sangat bisa dipilih gitu ya. Bisa dipilih media apa untuk memulai itu. Kalau misalnya teman-teman memulainya mau dari sosial media, itu kan nanti berbeda dengan eh, teman-teman mau memulainya ketika langsung ketemu orang gitu ya. Ngisi apa? Talk show, ngisi seminar dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu nanti cara memulainya juga berbeda. Tapi kalau mau memulainya di sosial media ya, itu sebenarnya tadi Mbak Ica juga sudah cerita kaitannya sama alat bantu ya. Nah, di sosial media eh,
ada beberapa orang masih menggunakan alat bantu ya. Jadi kalau misalnya sebutannya talking head ya, talking head. Jadi talking head itu ya kayak monolog gitu ya. Nah, itu ada prompter. Mbak Ica pasti udah apa namanya familiar ya dengan prompter karena penyiar itu biasanya pakai prompter, teleprompter gitu kan. Nah, jadi baca baca itu seperti melihat di kamera seperti ini gitu. Jadi apa teksnya keluar dan seterusnya. Itu ada aplikasinya. Jadi itu untuk bisa membantu ya, itu tinggal dilatih aja. Tinggal dilatih supaya nggak kelihatan membaca kayak gitu. Nah, itu kalau mulainya di sosial media gitu. Nah, kalau mulainya di tempat yang lain, maksudnya selain sosial media, media offline, nah itu nanti apa latihannya juga berbeda. Begitu mungkin tambahannya. Oke, ada tambahan, Mbak Anissa? Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, terima kasih Mas Luki dan juga teman-teman. Yang pasti public speaking itu adalah ilmu yang dia aplikatif ya. Jadi memang harus action gitu. Karena kalau kita belajar nih satu kali pertemuan, dua kali, tiga kali itu sebetulnya masih dalam tataran teori gitu dan ajang latihan aja gitu. Sementara jam terbang yang begitu banyak ya itu it's in your hand gitu kan itu tergantung banget sama teman-teman mau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita semua ya seperti sosmed ada handphone ya alat-alat itu tuh mau kita gunakan atau enggak gitu kan apalagi tadi tuh ya motivasinya adalah pahala kan gitu ya. Motivasinya adalah kita pengen didoakan penduduk langit dan bumi insya Allah gitu. Jadi benar-benar kita harus memotivasi diri sendiri ya. Kita masih diberi waktu oleh Allah. Usia kita itu harus bermanfaat. Maka kita harus apa namanya memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Itu sih last statement ya Mas Luki dan juga teman-teman. Terima Ya. kasih sekali lagi. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah berikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk menjumpai Ramadan dan kita bisa beramal solih terus lebih dan lebih lagi pada Ramadan-Ramadan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih terima kasih kepada Mbak Anissa atas waktunya dan juga materinya tentu saja. Teman-teman, jadi begitu forum kita malam hari ini meskipun singkat ya, tapi teman-teman semoga dapat. Nah, nanti teman-teman yang ingin mendalami public speaking, teman-teman aktif aja di grup ya. Aktif aja di grup. Kebetulan di grup sudah ada saya, sudah ada nomor saya. Kalau mau bertanya tentang public speaking, ya skill building yang sudah diajarkan. Kemarin kita sudah belajar skill building tentang menulis ya untuk Palestina ya. Kemarin ada Mbak Ika ya. Jadi nanti juga boleh bertanya. Qadarullahnya saya juga punya apa kemampuan untuk menulis. Nah, kalau public speaking ya alhamdulillah dengan izin Allah saya juga sedikit-sedikit ada ya karena kebetulan juga bergabung bersama komunitas Art of Dakwah ya AOD. Nah, di situ itu kelas untuk lebih mendalami public speaking gitu ya. Nah, nanti masih ada skill building nanti di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan ada tentang ngonten ya. Ngonten di sosmed itu seperti apa. Maka teman-teman yang sudah apa namanya? Di grup ya, aktif kemudian boleh apa namanya? Bertanya ya tentang apapun yang sudah disampaikan termasuk teman-teman ditonton rekamannya, ditonton lagi karena tadi atau tema kita adalah public speaking for Palestine gitu ya. Jadi, nah Palestina itu seperti apa dan bagaimana keadaannya itu sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, mulai dari sejarahnya, kemudian faktanya, ya, kemudian beritanya, ya, dan pemudanya itu sendiri yang kemarin juga sudah disampaikan oleh apa namanya pembicara-pembicara yang lain, gitu ya. Oke,
Teman-teman, terima kasih malam hari ini sudah setia bersama pesantren virtual apa. Jangan lupa nanti masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Eh, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Terima kasih, Siap. Mbak. Terima kasih. Oke.